kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Wow, kami sangat bersemangat Tuhan, kami excited Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami gak mau loyo. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan, kami gak mau kendor lagi Tuhan, kami mau menyala-nyala. Kami mau lebih lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami berkomitmen Tuhan Yesus untuk lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami, ini penyembahan kami, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan, kami naikkan kepadamu. Terima Tuhan, layakkan kami sebagai anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengartikan setiap pesan yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Yes. Woo. Mantap, hari ini minggu kelima ya. Minggu kelima teman-teman. Meskipun gue gak bisa ngeliat wajah kalian, tapi gue mau dong yang excited, apinya dong, apinya dicat kayak yes, gue semangat buat dengar firman hari ini. Gue semangat untuk mengikuti prayer meeting hari ini. Haleluya. Yan, boleh? Nah, oke. Gue tuh kalau misalnya gak ada keyboard tuh ngeblank. Canda guys. Oke teman-teman. Seperti flyer yang sudah di-share, hari ini kita akan membahas tentang the body of Christ gitu, tubuh Kristus. Meskipun gue orang Jawa, tapi gue mau jadi orang Inggris gitu ya. Oke teman-teman. Nah, yang disebut tubuh Kristus itu bukan hanya sekumpulan orang percaya. Bukan hanya kita datang ke gereja terus kita berkumpul. Bukan teman-teman. Tapi yang disebut dengan tubuh Kristus, mereka yang sudah ditebus. Mereka yang sudah mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu namanya tubuh Kristus. Ya teman-teman ya, ini perlu dicatat. Oke, kita lanjut aja. Kita buka di Kolose 1 ayat 18. Mungkin multimedia bisa bantu. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Saya bacakan ya buat kalian. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Gitu. Dalam terjemahan King James Version, bener gak sih? Bener deh? Oke. Di Kolose 1 ayat 18 itu dibilang gini. And he is the head of the body, the church gitu. Who is the beginning, the firstborn from the dead. That in all things the might have the, ini apa ya bahasanya? Preeminence gitu lah pokoknya teman-teman ya. Ini perlu apa ya teman-teman ya? Kenapa sih kita harus mengulas Alkitab tuh di berbagai bahasa? Karena gini teman-teman, kita belajar Alkitab itu nggak cukup di satu bahasa. Kita perlu mengulas lebih dalam lagi. Makanya gini, buku yang tak terbatas itu Alkitab sebenarnya. Novel atau yang ada puisi-puisinya itu terbatas. Itu dibuat sama manusia yang hanya sementara waktu, sedangkan Alkitab itu hidup sampai nanti kekekalan terjadi gitu loh teman-teman. Terus kita buka juga di Kolose 1 ayat 18 versi firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini. Ia adalah kepala umatnya yang adalah tubuhnya. Ia adalah sumber dari kehidupan yang pertama, bangkit dari kematian ke kehidupan abadi. Jadi dalam segala hal dialah yang pertama. Itu menurut firman Allah yang hidup versinya. Kalau misalnya tes itu apa ya? Gue lupa. Nah, kalau tes itu kan terjemahan sederhana Indonesia. Dibilang gini, Yesus adalah kepala atas semua orang percaya penuh kepadanya. Yaitu kita yang berperan sebagai tubuhnya di dunia ini. Teman-teman, kita akan belajar dari versi firman Allah yang hidup sama terjemahan sederhana Indonesia. Ini ayat keren banget.
Ini ayat keren banget. Kenapa gue bilang keren? Dia itu kepala. Ada gak? Di buku lain dibilang kalau misalnya Tuhan itu kepala. Gak ada. Cuma Alkitab doang yang bilang Yesus adalah kepala atas semua orang percaya penuh kepadanya. Semua orang yang percaya penuh kepadanya, dia akan dikepalai oleh Yesus. Kalau misalnya kita bisa lihat ya, dari leher sampai ujung kaki nih. Ini yang disebut dengan apa? Tubuh. Betul gak? Betul dong. Kalau misalnya nggak ada kepalanya, namanya apa? Cuma tubuh doang nih, tapi nggak ada kepalanya. Namanya apa? Zombie. Zombie gitu loh. Kayak gini. Itu apa? Vampir ya? Gimana sih zombie gitu lah pokoknya kan. Pokoknya tuh zombie tuh dia kalau misal berjalan, ya dia nggak ada otak gitu loh, nggak ada pikiran yang mengendalikan dia. Dia cuma kayak dikuasai oleh roh-roh jahat, kayak membunuh, membinasakan gitu loh. Dan saat ini kita bukan zombie, betul gak? Kita punya kepala kan? Kita bukan zombie, kita punya sesuatu di atas tubuh kita yang mengerjakan banyak hal, segala sesuatu itu. Biar apa? Biar tubuh kita bisa bergerak. Kalau misalnya kita nggak ada kepala, tubuh nggak akan bergerak, gitu loh. Kepala yang mengatur teman-teman, tubuh yang melakukan. Makanya gini, kepala sama tubuh tuh harus jadi satu, harus jadi kesatuan, gitu ya. Kalau nggak ada kepala, yang nggak akan bisa hidup. Kalau kepala doang, tubuhnya nggak ada, alhasil apa? Kepalanya nggak akan berfungsi, betul gak sih? Nah, dalam tubuh Kristus, kalau ada kepala, pasti butuh banget yang namanya tubuh. Ya, sang gini deh, diilustrasikan kayak ini. Bisa gak kita nyuci pakai hidung? Sok gitu. Bisa gak? Gak bisa kan? Gak mungkin gitu. Bisa gak kita nyapu pakai lidah? Gitu. Bisa gak? Gak bisa. Gak mungkin. Pasti apa? Pasti pakai anggota tubuh. Nyuci piring ya pakai tangan, nyapu pakai tangan. Nendang bola pakai pakai kaki gitu loh. Pasti ada anggota tubuh gitu loh untuk melakukannya. Makanya gitu teman-teman. Dengar, catat. Kristus itu membutuhkan gerejanya. Gereja itu siapa? Kita. Jemaat. Kristus membutuhkan gerejanya. Jemaatnya berfungsi untuk menyelesaikan rencananya. Amin. Gue mau dong api-apinya dong. Aduh kayaknya kurang semangat nih. Ayo dong. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau bilang amin, bilang aja. Kalau bisa ya on mic terserah dah. Ya yang penting gue butuh respon kalian. Tuhan butuh apa ya? Kalian menerima janji Tuhan. Tuhan butuh kalian tuh menerima berkat Tuhan. Jangan sampai di tangan-tangan. Amin. Amin. Nah gitu teman-teman. Kita harus pahamin dulu baik-baik. Kalau misalnya Kristus membutuhkan gerejanya, itu artinya jemaat itu harus berfungsi untuk menyelesaikan rencananya. Bahwa gini teman-teman, kita anak-anak Tuhan itu menjadi satu dengan kepala, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Seperti ini teman-teman, Paulus pada saat dia di kota Korintus, dia gue bisa bilang dia sangat kesal gitu loh. Karena pada saat itu di kota Korintus itu sedang terpecah belah. Dan Tuhan taruh pesan kepada Paulus. Dan Paulus mulai bikin surat
buat jemaat yang di Korintus. Dan sebelumnya, sebelum masuk ke dalam situ, gue akan menjelaskan apa sih yang ada di kota Korintus gitu loh. Kota Korintus itu pusat perdagangan dan menjadi pusat budaya serta penduduknya yang beragam. Nah, Korintus sendiri juga punya jemaat yang kaya akan talenta. Gue bisa bilang banyak banget dari A sampai Z kemungkinan ada di situ. Makanya gak heran pada saat itu kota Korintus jemaat itu juga diberkati sama Tuhan dengan talentanya, perdagangannya, budayanya gitu loh. Tapi dengar gini teman-teman, keanekaragamannya itu tidak membawa mereka untuk saling membangun. Bahaya gak? Bahaya banget. Mereka punya talenta, manusianya beragam di sana, pusat perdagangan. Tapi ketiga hal ini itu gak bisa saling membangun, saling mensupport, saling menguatkan, saling mendoakan. Gak ada. Justru pada saat itu dipakai buat saling apa? Menonjolkan diri. Wow, gue paling hebat di sini. Gue paling hebat di sini. Nggak ada tuh kayak, ayo semangat ya, lu bisa ya, lu bisa. Nggak ada. Jadi mereka bekerja sendiri untuk apa? Dirinya sendiri. Mungkin kalau misalnya keseharian tuh di rumah-rumah nggak ada yang saling negur, kayak lagi lewat, kayak Pak, nggak ada. Kalau misalnya di dalam keseharian ya. Kayak gitu teman-teman. Sehingga gini teman-teman, pada saat mereka menonjolkan diri sendiri, mulai dari saat itulah, sedikit demi sedikit, jemaat yang di Korintus mulai terpecah belah. Terjadilah yang namanya sistem perkotakan. Itu apa teman-teman? Kubu-kubuan. Yang jago, yang putih. Gitu teman-teman. Nah, makanya dari situ Paulus mendapat pesan dari Tuhan untuk menuliskan surat kepada jemaat yang di Korintus. Nah, apa sih yang kita belajar? Apa yang kita pelajari pesan malam ini tentang tubuh Kristus yang ada di kota Korintus? Yang pertama teman-teman, yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika. Tahu lah ya, kita Indonesia menetapkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun beda ras, suku, agama, mungkin warna kulit, tetap satu gitu loh. Nah, dalam Alkitab kita berbeda-beda tapi tetap satu tubuh Kristus. Ingat teman-teman, kita berbeda-beda nih. Beda lahir dari keluarga ini, beda dari ini, tapi tetap satu tubuh Kristus. Kita itu tangan, mata, kaki, telinga, hidung, dan balik lagi, Kristus itu adalah kepalanya. Kita buka di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Oke. Gue bacakan ya. Yang sudah ketemu katakan yaps. Oke. Karena thank you. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Kita bisa garis bawah ini, sekalipun banyak itu merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus. Jemaat di Korintus itu banyak dan beragam. Seharusnya mereka itu satu tubuh. Karena kenapa teman-teman? Karena telah dibaptis dalam satu roh dan telah diberi minum dalam satu roh. Kita belajar
Kita belajar untuk mengambil langkah, mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Ingat teman-teman, kita sedang di sekeliling orang banyak yang perbedaannya tuh sungguh banyak juga. Sikap kita di Bhinneka Tunggal Ika ini, yang pesan tubuh Kristus yang pertama ini, itu harus mengasihi teman-teman ya. Mengasihi orang-orang berbeda dengan kita. Bukan mengasihi yang sama aja, tapi yang berbeda itu juga harus kita kasihi gitu. Dan ayat 13-nya, kalian bisa baca sendiri ya. Ayat 13-nya itu ngajarin untuk menerima satu sama lain walaupun ada perbedaan. Perbedaan itu bukan utama. Ya, perbedaan bukan utama, yang utama itu adalah roh persatuan. Roh yang mempersatukan kita, itulah yang utama. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang berbeda dengan kita, jangan minder. Bilang sama Tuhan, Tuhan, dia hebat ya. Tapi aku percaya, aku punya roh yang sama juga, dan aku satu tubuh dengan dia. Yang dimana itu Tuhan sendiri tuh menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya teman-teman. Persekutuan yang baik itu seharusnya tidak melihat perbedaan, namun menekankan kepada persamaan. Ini kalau misalnya kita lagi cool, lagi youth, ya, jangan sampai kita melihat perbedaan. Kita harus tekanin yang namanya persamaan. Kalau misalnya teman kalian lagi sedang terbuka, maksudnya lagi cerita masalahnya dia nih, dia tuh kayak lagi mengalami pergumulan yang berat, terus dia mau terbuka. Jangan kita pojokin, jangan kayak dia berdosa banget ya. Jangan. Justru saling support. Doain dia. Biar apa? Biar mendapatkan persamaan dengan kita loh. Biar mereka juga dapat kedamaian. Orang yang cerita itu juga mendapat kedamaian, sukacita, ada pengharapan lagi. Kalau kita sama dengan mereka yang berbeda dalam arti suku, ras, talenta, terus terlahir dari keluarga siapa, kalau sama dengan mereka, ayatnya ada di mana kak? Gitu kan? Mungkin ada yang bertanya kan? Kita buka di 1 Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes. Gue minta tolong dong yang di ayat 12-nya. Angel. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan di ayat 13-nya dibilang gini, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, melainkan dari Allah. Yang pertama, bukti kalau kita sama dengan mereka, poin yang pertama adalah lahir dengan Allah yang sama. Lahir dari Allah yang sama. Yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 20. Gue bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Poin yang kedua, bukti kalau misalnya kita sama, dibeli dengan harga yang sama. Bukan dengan harga yang berbeda. Wah, dia mahal, gue murah. Enggak, sama semua. Jadi gak usah ada yang sombong, gak usah angkuh, gak usah ego, gak usah.
Kita dibeli kok dengan harga yang sama. Yang ketiga, Roma 12 ayat 5. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes, gue bacakan ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam tubuh Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain. Yang ketiga, itu tubuh yang sama. Kita berasal dari satu tubuh yang sama. Maka kita disebut dengan satu tubuh Kristus gitu teman-teman. Yang keempat, Matius 23 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan amin. Yes, gue bacakan teman-teman. Tetapi kamu, janganlah kamu sebut rabi. Karena satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Bukti kalau misalnya kita sama, itu kita melayani Tuhan yang sama. Karena satu rabi kita. Kita semua saudara. Bukan musuh. Kalau misalnya ada yang menjelek-jelekan kita, dia saudara gue juga. Jangan malah dijatuhin, jangan. Selamatin dia. Itu teman-teman, 4 poin kalau misalnya bukti kita sama dengan mereka. Lahir dengan Allah yang sama, dibeli dengan harga yang sama, tubuh yang sama, melayani Tuhan yang sama. Itu ada di poin yang Bhinneka Tunggal Ika. Terus pesan malam ini juga tentang tubuh Kristus. Poin yang kedua, saling mengenal tubuh yang lain. Sama-sama katakan, saling mengenal tubuh yang lain. Amin. Kayak satu bagian tubuh tuh ya kenal dengan bagian lain gitu loh. Nah kayak kita nih yang sudah dipersatukan tubuh Kristus, seharusnya kita saling mengenal. Bukan cuma tahu aja, tapi kenal juga. Nih, kalau misalnya tahu, itu cuma tahu doang, tapi cuma sampai permukaan. Ya, paham ya? Tahu nih, tapi cuma sampai permukaan doang. Kayak, ya gue tahu namanya, gue tahu rumah dia di mana, gue tahu dia anaknya siapa, gue tahu juga dia pacarnya siapa, gitu. Kalau misalnya kenal, tahu sampai ke dalam-dalamnya. Kenalin kepribadiannya gitu loh. Tahu pergumulannya, itu orang yang kenal. Kalau misalnya yang tahu doang, itu cuma ya kasarnya nama doang. Kalau kenal, wah, gue harus tahu dia nih, dia sedang bergumul apa. Doain dia. Itu teman-teman, kita harus mengenal tubuh yang lain ya. Kenal itu bukan atas dasar katanya. Oh, katanya sih dia anak ini, katanya sih dia ini, katanya. Enggak, bukan. Tapi kenal itu dasarnya itu adalah kedekatan kita dengannya, dengan sesama kita. Gitu teman-teman. Yang terakhir, tubuh Kristus ialah bait Allah. Sama-sama katakan, tubuh Kristus ialah bait Allah. Yes. Kenapa sih? Kenapa Alkitab mencatat tubuh? Catat, tubuh orang percaya adalah bait Allah. Kenapa Alkitab mencatat tubuh orang percaya adalah bait Allah? Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yes, langsung aja gue bacakan. Minta tolong siapa ya? Kevin.
Ada? Bacakan Vin, Ada. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Berdiamnya Roh Allah dalam tubuh orang percaya itu secara permanen. Ya teman-teman ya. Permanen itu artinya nggak akan hilang. Atau selamanya akan ada di satu tempat. Tapi permanen itu akan hilang kalau hilangnya itu secara sadis. Kita anak-anak muda, teman-teman, dipenuhi sama Roh Kudus yang akan terus menjadi milik Tuhan. Yang artinya gini teman-teman, kita bersyukur loh. Kita dipilih sama Tuhan. Biar apa? Roh Kudus tinggal dalam kita. Bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Berkat bukan bicara tentang uang doang. Nafas, lu bisa melangkah, lu bisa belajar, lu bisa berkata baik, bisa menolong orang, itu berkat. Jadikan Roh Kudus itu makhluk hidup. Ya teman-teman ya, jangan pernah biarin Roh Kudus lu kelaparan. Kalau lu mulai nggak ngerasa hadirat Tuhan, lu mulai apa ya? Kok gue nggak bisa menyembah? Nah, mulai lagi deh sama Tuhan gitu loh. Mulai Tuhan, aku mau aktifin Roh Kudus dalamku gitu loh. Aku ngerasa kok kayak ada kematian dalam aku gitu loh. Harus punya kesadaran kayak gitu. Karena Roh Kudus kita tuh nggak akan hilang, tetap ada dalam kita. Tapi pertanyaannya, dihidupin apa enggak? Kita mencatat tubuh orang percaya dalam bait Allah. Yang poin keduanya 1 Korintus 3 ayat 17. Gue bacain. Sebab bait Allah dan bait Allah kamu. Guys, bait Allah itulah kamu. Kamu dan kamu. Bait Allah. Kita ini generasi Yeremia loh. Nih. Semua ini yang generasi Yeremia, api-api ya dong, api-api atau RSN, terserah apa aja. Yang penting gue pengen Tuhan tuh pengen respon kalian. Ya teman-teman ya, kita generasi Yeremia. Sifat bait Allah adalah kudus, yang artinya berani bertindak benar di tengah-tengah lingkungan yang salah. Mungkin banyak pada saat kita mulai datang ke Tuhan, kita mulai seru sama Tuhan, kita pelayanan, kita fokus gereja, terus kita udah mulai berkata yang baik-baik, tiba-tiba manusia menjauhi kita. Kayak, wah lu sekarang udah kayak gini-gini, wah lu bukan teman gue lagi. Biarin aja. Itu artinya lu udah berhasil hidup di dalam Kristus. Itu lu berhasil buat naik semakin naik dalam kehidupan yang kudus. Kita harus sama teman-teman seperti Kristus yang kudus. Zaman sekarang apa aja sih yang membuat bait Allah itu rusak? Apa aja sih? Yang pertama, games. Nah, game nih, yang tadi kita ngomongnya baik-baik aja, kayak ngomongnya kayak
aku gitu kan. Udah keseringan main games, tiba-tiba ngomong gua yang tadinya kalem, lembut, gak suka marah-marah, suka jaga kesehatan, gak mementingkan diri sendiri. Pas terjun ke dalam games, langsung berubah drastis. Nih bukannya gue menjelek-jelekan games atau player-player yang lain, enggak. Kayak langsung berubah drastis gitu. Karena tuh diri kita nggak kuat ya, namanya apa? Pertoksikan. Gitu teman-teman. Gua nggak ngelarang buat kalian main games. Gue pun juga main games, jujur. Gue pun juga main games. Tapi yang kita harus perhatikan apa teman-teman? Caranya. Respon kita jadiin games. Jangan sampai gini. Jangan sampai kehidupan games itu masuk dalam hidup kita. Jangan sampai Roh Kudus yang tadi lagi naik-naik, terus lu coba mencoba buat main games, dan di games itu wah toksik semua. Maaf, Roh Kudus mati cuy. Kalau lu nggak kuat, kalau kita nggak kuat. Kedua, yang membuat bad alat itu rusak, nonton film atau video singkat pegunungan, porno. Dengan kita melihat video yang vulgar gitulah, pas lewat FYP, TikTok, IG, Facebook, YouTube, langsung deh kita buka situs yang ada di web. Gue nggak ngelarang buat kita buka sosmed, gue nggak ngelarang. Tapi yang gue larang adalah cara negatif yang pada saat lu melihat gituan gitu loh. Cara negatif itu, cara negatifnya kita pada saat kita melihat yang begituan. Gue tanya. Pas lu ngeliat video kayak gitu, apa ya kita langsung laporkan kalau misalnya ini nggak baik, ini nggak benar dan sebagainya? Nggak usah jawab. Kita sadarkan diri kita sendiri aja, ya. Apa ya kita langsung hapus videonya? Kalau nggak dilakuin teman-teman, bertobat. Kita belajar untuk menjadi hidup kudus. Teman-teman, ini waktu belum terlambat. Ini memang akhir zaman, tapi jangan sampai waktu Tuhan terjadi kita masih begitu mau apa? Kita mau gimana? Gak bisa apa-apa. Tuhan udah datang kok. Yang ketiga, rokok atau vape. Nah, Tuhan kita nggak mencatat kalau rokok itu berbahaya atau rokok lu nggak boleh ngerokok. Enggak. Tapi kita tahu di segel rokok itu aja kan ada kata-kata rokok itu membunuhmu, menyebabkan kanker, bukan kantong kering. Kanker ya penyakit. Terus apalagi tuh kayak ini bolong tenggorokan. Ngeri gua. Bertobat teman-teman yang ngerokok. Ya. Siapapun itu. Ya teman-teman ya, lu harus berani keluar. Bait Allah cuy, bait Allah. Yang keempat, lingkungan dunia. Ya teman-teman ya, apakah yang kita lihat sekarang lingkungan dunia semakin baik? Nope. Enggak. Yang ada dunia tuh semakin jahat, gak karu-karuan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita tahu itu. Kita tahu ini gak baik, jangan deketin. Mau itu enak rasanya, atau berpikir kayak, ini biar jadi pengalaman gue aja. Biar nanti gue bisa ceritain ke teman-teman gue, kalau berbuat nakal itu gak baik, berbuat nakal itu gak enak. Masa iya kita harus ngerasain kotoran hewan dulu, baru kita bilang, gak enak cuy, gitu. Kan lucu. Kita tahu itu jorok. Kita tahu itu nggak pantas buat dimakan, buat diambil. Jangan diambil, jangan dimakan, jangan masuk dalam hidupan kita. Ayo. Gue pun dulu terakhir
dari 4 hari nih. Tapi gue mencoba untuk bersikeras. Gue keluar. Puji Tuhan. Gue bisa ngerasain semua rencana Tuhan. Kasihnya Tuhan Yesus. Cuy, hadirat itu enak banget. Hadirat Tuhan itu enak banget. Kita harus berani menolak untuk hidup sama seperti mereka yang salah. Dan berani juga bilang ke teman-teman kita, kalau ini salah, ini gak benar dan sebagainya. Biar apa? Biar semua mengalami yang namanya pergaulan yang baik. Kalau kita tahu lingkungan kita gak semakin baik, kita yang harus bilang ke mereka, jangan. Biar mereka bisa ngerasain pergaulan yang baik. Generasi Yeremia itu sekarang harus bisa mematahkan keterikatan itu. Harus bisa menjadi berkat, amin. Biar semua itu bisa, kalau kita ingin semua baik, kita harus lakukan itu. Kita harus sugesti mereka menjadi hal yang positif. Biar rencana Allah tergenapi gitu loh. Harus ada hati yang berubah dan hati akan jiwa-jiwa. Boleh? Ian dan Gibi bantu saya. Oke teman-teman, ini sudah habis. Tapi gue percaya pekerjaan Roh Kudus gak habis-habis untuk menegur kalian, untuk membimbing kalian. Gue percaya di sini semua kita belajar firman Tuhan untuk menjadi tubuh Kristus yang benar. Tubuh Kristus dalam komunitas, saling mengetahui, saling membangun. Ya teman-teman, ada satu lagu yang tiba-tiba ini tuh cocok kayaknya buat firman ini gitu loh. Ya Yesus. Teman-teman, yuk kita taruh dulu catatan kita, Alkitab. Kita penyembahan sebentar aja. Kasih waktu gue sebentar aja. Ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan Yesus. Teman-teman. Apa yang ada di kiri kananmu, jangan pusingin yuk. Sekarang ini waktunya kita berkomitmen. Yesus Tuhan. Kita boleh berkomitmen lagi sama Tuhan. Mulai minggu ini sampai minggu depan. Tuhan, aku mau lepas dari dosa Tuhan. Mau lepas dari keterikatan Tuhan. Yang tadinya aku merokok Tuhan. Yang tadinya aku sering nonton video porno Tuhan. Yang tadinya aku keterikat di dalam games Tuhan. Aku mau keluar Tuhan. Sama Tuhan dulu yuk. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, bantu aku. Tuhan, bantu aku ya Bapa. Tuhan, ini aku Tuhan. Ubahkan tubuhku Tuhan. Ya Tuhan, aku mau Roh Kudus tinggal dalamku dan hidup memenuhi aku ya Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kita nyanyikan sama-sama lagu. Sampai jiwaku sampai hatiku ku
tanganmu. Ku yakin kau mengasihi. Dalam hatiku kau bernyanyi, sampai jiwaku percaya. Katakan sama Tuhan, katakan sama Tuhan, sampai hatiku penuh. Lagi, dengan hatimu katakan, pandang Tuhan ku kan terima hadirat Tuhan Yesus. Terima hadirat Tuhan Yesus. Katakan haleluya yang belum bisa berbahasa roh. Yang udah bisa berbahasa roh, yuk mulai yuk. Yesus, Yesus, kau lihat Tuhan, hati-hati mereka haus, mereka kosong Tuhan. Ya Tuhan, pulihkan, yang penuhi mereka, penuh. Wow, ini hebat Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Wow, ini hebat banget Tuhan Yesus. Wow. Biarlah Tuhan, arti Tuhan tentang tubuh Kristus menyadarkan kami Bapa, kalau perbedaan itu nggak penting. Yang penting adalah roh persatuan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap hidup dalamku, gak pernah hilang dalamku, dan aku mulai berkomitmen lagi sama Engkau ya Bapa, untuk menghidupi Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami, ini firman-Mu, ini Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yes.